Kalau dia pulang nggak punya kerjaan juga nggak baik, dan kalau pemerintah memang tidak mampu untuk memberi dia pekerjaan juga sulit. Jadi kita kasih waktu mereka, oke. Masih bersama saya, Mendikti Saintek, Profesor Satrio Brojonegoro. Prof, saya mau minta klarifikasi. Ya. Tadi sudah kita dengar Prof mengatakan soal LPDP, Ya. beasiswa bahwa kalau ikatan dinas ya, tetapi buat yang publik tidak apa-apa tidak pulang. Ini bertentangan dengan apa yang selalu dikatakan oleh Kementerian Keuangan Ya. yang membawahi LPDP bahwa siapapun penerima beasiswa LPDP dia harus pulang ke tanah air. Ya. Ini ganti policy lagi di bawah Prof Satrio. Jadi betul, selama ini memang harus pulang, ada aturannya. Meskipun nggak dibilang kapan gitu ya, harus pulang. Nah, ke depan ini ada sedikit penyesuaian karena Bapak Presiden juga minta saya diantaranya juga untuk menyiapkan talenta-talenta bidang STEM. Oke, sorry Prof. Jadi benar ya, memang anak-anak penerima beasiswa LPDP nggak harus pulang? Itukah yang kalau menjadi keputusan Prof Satrio? memang harus pulang aturannya. Betul. Tapi karena ada perkembangan baru, permintaan dari Pak Prabowo juga supaya kita menyiapkan talenta bidang STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Mathematics. Beliau minta masukkan anak kita ke sekolah top dunia, terus dia sekolah sana sampai selesai, kalau perlu ke S2, S3, terus setelah itu pun postdoc dulu di sana, atau kerja di laboratorium top dunia, atau startup top dunia, gali pengalaman yang cukup besar, kemudian pulang ke Indonesia, bangun negara itu loh. Jadi ada additional waktu mereka setelah lulus itu. Oke, jadi maksudnya mereka boleh kerja di luar negeri? Boleh, maunya Pak Presiden seperti itu, Presiden. Jadi tidak harus langsung pulang untuk bekerja di luar negeri? Enggak. Apakah ini adil? Adil dalam konteks begini Pak, dimanapun penerima beasiswa, common practice-nya adalah dia memang harus kembali. Ya. Apakah itu ke perusahaan yang memberikan dia beasiswa atau ini negara yang memberikan beasiswa. Ya. Dia dibayari oleh masyarakat Indonesia melalui pajak. Ya. Tapi kemudian dia malah memilih bekerja di luar negeri. Is it fair? Oke. Diharapkan mereka itu kan memberikan manfaat yang terbesar untuk Indonesia. Dia sekolah ke luar negeri, kalau memang dia pulang, kemudian bisa bangun Indonesia, sangat baik seperti itu. Itu kewajiban utamanya. Ya. Kemudian ada yang masih membutuhkan waktu lagi untuk lanjut studi atau ikut penelitian di beberapa lembaga yang internasional dunia. Dia dapat pengetahuan makin baik lagi. Kemudian oleh kita kasih izin. LPDP, silakan kamu. Berapa tahun mau tinggal di sana? Untuk itu. Jadi seizin negara ini dia boleh untuk berkarya di tempat-tempat yang diperlukan supaya membawa pengalaman baik itu ke Indonesia. Oke, supaya kita clear. Oke, supaya clear yang ditangkap. Jadi satu, beasiswa LPDP, pemberian beasiswa LPDP ini tidak lagi di bawah Kementerian Keuangan, tapi di bawah Mendikti. Mekanisme Saintek? Pemilihan calonnya oleh kami, tapi untuk dananya dikembangkan sebagai dana abadi itu oleh Kemenkyu. Betul. Jadi kalau dulu kan proses seleksinya sendiri ada di bawah Kemenkyu. Sekarang akan diambil alih di bawah Prof Satrio. Ya. Oke. Bukan tidak diwajibkan penerima LPDP, bukan tidak diwajibkan pulang, tapi kalau mau bekerja boleh di luar negeri selama ada izin dari negara. Ya. Itu pun kalau misalnya temporer, mereka pulang setelah selesai. Tapi kalau misalnya dapat tempat posisi di lembaga internasional seperti UN, itu mungkin penempatan bertahun-tahun, negara kasih izin. Karena toh dia membawa nama negara. Karena Indonesia ini sekarang di dunia internasional sangat sedikit loh yang berperan di UN, lembaga top dunia tuh sedikit sekali orang gitu. Jadi konteks boleh bekerja di luar itu adalah justru untuk supaya dia makin mengembangkan dirinya sendiri, membanggakan juga Indonesia dan setelah itu dia baru bisa pulang supaya dia mendapat experience atau pengalaman kerja yang lengkap di tempat yang bergengsi. Itu satu. Oke. Yang kedua, Prof kritik pada penerima beasiswa LPDP ini, apakah ada beasiswa diberikan pada mereka dari keluarga mampu, bahkan
banyak terindikasi dari keluarga yang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya di luar negeri. Apakah policy ini juga akan dikoreksi di bawah Kementerian Prof. Satrio? Iya, kita akan koreksi. Paling tidak sebetulnya kita punya 2 skema beasiswa sebetulnya di kementerian itu. Yang LPDP, kemudian ada lagi yang di kementerian yang itu afirmasinya untuk yang tidak mampu oleh yang di kementerian itu. Ya, tetapi kan esensinya beasiswa itu justru diberikan pada anak pintar dan juga anak yang tidak dari keluarga yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menyekolahkan. Kalau beasiswa itu diberikan bagi keluarga yang sebenarnya mampu, di mana keadilan itu? Jadi mungkin pengertian beasiswanya ya, Ros. Jadi kan ada yang memang sifatnya itu adalah penghargaan dari capaian dia. Ada yang memang itu membantu dia untuk bisa mencapai momen lebih baik. Karena yang saya alami juga selama ini tidak mudah mencari orang yang memang pintar tapi tidak mampu. Sangat sedikit karena pintar tidak mampu. Karena dari kecil dia sudah memang tidak mampu, sulit sekali bersaing dengan yang mampu. Ya, jadi saya melihat, kita bagi 2 aja. Ada yang prestasi, ada yang memang afirmasi. Yang nggak mampu kita bantu, meskipun dia mungkin nilainya nggak begitu bagus itu ya. Kita bantu dia, yang penting dia sekolah gitu. Kalau untuk afirmasi LPDP yang untuk di daerah-daerah misalnya di timur ada tuh. Ya, itu, daerah 3T. Kita kasih Prof, juga tuh. Ini sekedar masukan saja. Tidakkah background check keluarga itu juga menjadi penting untuk menjadi pertimbangan bahwa ada baiknya beasiswa ini diberikan mungkin yang kepandaiannya mungkin tidak sepandai si anak keluarga mampu ini, tetapi si anak yang pintarnya ini berasa tidak mampu sehingga dia justru bisa naik kelas dengan beasiswa dari negara. Tidakkah background check keluarga juga penting menjadi pertimbangan apakah seorang anak boleh mendapat beasiswa atau tidak? Buat apa memberikan uang beasiswa pada anak orang kaya? Nah, mungkin yang harus kita benahi nanti di LPDP itunya regulasinya gitu. Karena memang dari awal LPDP didirikan itu kan untuk memberikan beasiswa untuk keluar negeri. Dan itu luar negeri juga sekolah-sekolah yang di top dunia di luar negeri gitu loh. Ya. Sehingga waktu seleksi itu mereka daftar semua, begitu lulus tes, kemudian diterima di perguruan tinggi di luar negeri, dia dikasih beasiswa. Tapi itu tidak menjawab pertanyaan saya, Prof. Lebih kepada pertanyaan banyak anak muda yang tercermin di social media bahwa LPDP ini juga diberikan pada anak orang kaya yang sekolah di luar negeri, yang liburannya juga tiap hari, yang liburannya juga bisa keluar negeri dengan uang orang tuanya. Lebih baik ini diberikan pada mereka yang tidak punya kemampuan finansial cukup untuk sekolah lebih tinggi. Sekedar masukan, Prof. Tidak perlu harus jawab sekarang. Baik, kami kembali sesaat lagi. Good idea. Thank you. Saya minta maaf yang Sederet persoalan hantui dunia kampus tanah air.